Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan teks yang akan kita baca sebagai perenungan kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah ada di sebuah perempatan lampu merah, begitu stopan. Dan ternyata ada dua orang di pinggir jalan itu saya pikir sedang ternyata hampir berkelahi begitu. Mereka adu mulut, mereka adu argumen, cekcok. Ternyata terjadi kecelakaan kecil atau senggolan serempetan gitu. Saya tidak tahu persisnya, tapi keduanya sangat bukan seru, orang berantem kok seru ya. Sangat serius sekali, sangat sungguh-sungguh sekali kelihatan dari mimik wajahnya gitu ya. Hingga akhirnya banyak warga di pinggir jalan itu menengahi mereka, dan mereka akhirnya mau melanjutkan perjalanan gitu. Akan tetapi meskipun kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengapa kok perselisihan ataupun percekcokan itu bisa terjadi, bahkan hampir terjadi perkelahian? Kenapa? Jawabannya sederhana, karena keduanya merasa benar. Iya, keduanya merasa benar, sehingga si pengendara motor merasa dirinya juga benar, si pengendara mobil juga merasa benar. Akhirnya terjadi cekcok, tidak mau disalahkan, tidak mau dituntut untuk ganti rugi dan yang lain-lain. Akhirnya terjadi percekcokan, hampir terjadi perkelahian. Bahkan perselisihan dimanapun, mungkin dalam rumah tangga, baik antar suami istri atau orang tua dan anak, atau mungkin sampai di skala nasional kalau dulu terjadi perang antar negara, perang dunia gitu. Kenapa sih? Karena dari kedua belah pihak merasa benar. Ternyata merasa benar itu punya konsekuensi yang besar. Itulah kenapa Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengingatkan yakni tentang kebenaran. Bahwa dia tidak merasa paling benar atau bahkan sempurna. Saya bacakan sekali lagi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, mengejar kebenaran itu. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia tidak merasa benar meskipun dia sudah mengalami pertobatan, berjumpa dengan Kristus. Dia tidak merasa sempurna meskipun dia sudah melakukan yang begitu luar biasa dalam menyebarkan ajaran-ajaran Yesus. Dia tidak merasa benar meskipun dia sangat taat kepada Taurat. Dia tidak merasa benar meskipun dalam segala penderitaannya dia telah melakukan yang terbaik, mendapatkan segala sesuatu yang begitu luar biasa, tapi tidak merasa diri benar. Nampaknya kita perlu benar-benar belajar terhadap kerendahan hati seorang Rasul Paulus. Bukankah kita seringkali terjebak dalam diri untuk merasa benar, merasa lebih baik daripada yang lain, sehingga berhak untuk menghakimi yang lain, berhak untuk menyalahkan yang lain? Rasul Paulus memberikan teladan yang begitu luar biasa. Dan di masa-masa Advent ini, nampaknya dalam masa penantian ini menjadi begitu penting untuk kita melihat ke dalam diri kita. Apakah selama ini kita dalam melakukan kegiatan kehidupan kita seringkali merasa lebih benar daripada yang lain. Kita merasa melakukan yang lebih besar daripada yang lain, misalkan dalam hal pelayanan di gereja, dalam keaktifan kita. Kalau tidak ada saya, kalau dulu saya tidak melakukan ini, kalimat-kalimat seperti itu, apakah masih dipelihara?
Akan tetapi Paulus mengatakan bahwa dia ditangkap oleh Yesus. Maknanya apa sih? Ketika dia bukan merasa diri benar, tapi dia dibenarkan oleh cinta kasih Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang pernah atau berhasil kita laksanakan, itu bukan karena kuat kuasa dan kehebatan kita, akan tetapi karena Kristus yang mengizinkan itu terjadi melalui kita. Sehingga kita dilatih untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kita tidak terpancing terhadap sebuah pernyataan yang mungkin membuat kita marah. Kita tidak merasa lebih benar dan harus berargumen, berdebat sedemikian rupa. Marilah di masa Advent ini kita lebih mengontrol diri kita. Lebih menjadi pribadi yang sabar, yang tidak merasa lebih benar daripada yang lain, sehingga hidup kita penuh dengan kedamaian. Sehingga masa Advent ini, masa penantian ini penuh dengan sukacita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di masa penantian ini ketika kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, ajar kami ya Tuhan meneladan Rasul-Mu Paulus. Ketika dia tidak merasa lebih baik atau lebih benar meskipun dia telah melakukan segala sesuatu hanya demi nama-Mu ya Tuhan. Apalah kami ini, apalah daya kami ini. Biarkanlah kami boleh belajar menjadi pribadi yang rendah hati, tidak meninggikan diri dan karya-karya kami, karena itu semua adalah Engkau sendiri yang berkarya dalam kehidupan kami. Biarkanlah masa penantian ini, biarkanlah masa Advent ini menjadi masa yang baik untuk kami mempersiapkan diri, menerima kedatangan ataupun kelahiran-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap kami dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.